ini bukan tentang blockchain sebagai finansial, tapi blockchain lebih sebagai e-voting. E-voting. Okay. Ya. Karena saya melihat blockchain sebagai sebuah teknologi yang bisa dikembangkan ke berbagai hal. Ya, itu multidimensi sebenarnya. Hai Builders, kembali lagi di podcast Block Dev Talk. Sebuah podcast yang akan mengulas tentang proyek-proyek menarik, tren terkini, dan potensi-potensi keren dari dunia blockchain dan Web3. Perkenalkan, saya Zahra dari Nusa Finance. Terima kasih teman-teman Block Dev yang udah mengundang Nusa Finance juga untuk jadi host kali ini. Nusa adalah sebuah platform DeFi yang menyediakan berbagai fitur DeFi dalam satu platform. Kali ini kita kedatangan seorang tokoh bintang tamu yang pasti nggak asing banget buat siapapun yang token holders, blockchain enthusiast gitu. Nah, langsung aja kita sambut semua Pak Oscar Darmawan. Halo Pak. Thank you Sarah sudah diundang di acara podcast yang luar biasa ini. Makasih banyak loh Pak, karena ini katanya tim Block Dev mau booking jadwal Bapak tuh dari berhari-hari, berbulan-bulan mungkin. Enggak sih sebenarnya karena saya pura-pura sibuk. Oh. Itu tuntutan konten kreator lah ya Pak. Oke. Nah mungkin Pak Oscar ini teman-teman yang mungkin baru ya di dunia blockchain. Pak Oscar ini adalah founder dan juga CEO dari Indodax kayak gitu. Nah nanti kita akan bahas juga soal Indodax itu apa. Pak saya mau tanya dulu nih untuk pertama ya sebelum ngomongin soal Indodax. Mungkin teman-teman builders sih banyak yang belum tahu. Pak Oscar sebelum ke Indodax, sebelum ke blockchain, itu backgroundnya tuh apa Pak? Kalau bicara background akademis atau background apa nih? Apa aja Pak? Akademis, kemudian bisnis Bapak mungkin sebelum di blockchain. Jadi kalau bicara akademis, saya kan sebenarnya lulusan saat ini sudah S2 ya. Saat ini saya S2 di Master of Blockchain. Oh. S2 Master of Blockchain. Selain itu juga saya lagi belajar S3 di bidang Computer Science. Saat ini Pak? Saat ini di Binus Universitas. Okay. Ya, memang saya hobinya emang belajar. Okay. Makanya saat ini di mana orang-orang pada sibuk bekerja, saya malah lagi menyibukkan diri untuk belajar. Oh gitu. Yang sebenarnya lagi saya sesali nih. Kenapa tuh Pak? Karena tugasnya banyak banget. Gak mungkin teman-teman sini ada yang jadi joki. Oh enggak. Makanya saya lagi benar-benar stres banget ya. Sebelum saya mengembangkan Indodax, saya sebenarnya kerja berkarir pertama kali itu di Singapura. Okay. Ya, saya kerja di Singapura, ikut satu perusahaan lokal yang bergerak di software house. Disitulah saya belajar mengembangkan diri, mengembangkan talenta saya, ya. Karena saya dulu waktu di Singapura itu saya lulus pertama kali S1 di bidang network ya, jurusan IT dan AS, ya, double major. Ya, saya belajar di sana di perusahaan kecil itu saya belajar tentang banyak hal lah, karena bosnya itu mengajari saya. Dan menurut saya dia adalah salah satu mentor hidup saya yang membentuk karakter saya hingga sekarang. Ya makanya saya sangat respect sama beliau. Beliau namanya Mr. Alex. Ya. Oke, shout out Mr. Alex. Ya. Thank you udah melahirkan tokoh blockchain di Indonesia ya Pak Oscar Darmawan. Kemudian setelah ikut dengan perusahaan Divina Internasional, tapi saya kira sekarang perusahaannya sudah nggak ada sih, karena Singapura itu kompetisinya lumayan tinggi. Untuk perusahaan lokal bisa bertahan itu agak susah. Ya karena market Singapura kecil. Selain daripada itu, setelah saya ikut perusahaan itu, setelah agak lama sebelum perusahaan itu selesai ya, saya keluar duluan. Terus kemudian saya pulang ke Indonesia mendirikan perusahaan yang sama bersama dengan Pak William. Ya, bernama PT Bumi Intermedia, di mana perusahaan itu ada perusahaan software house juga yang bergerak di internet marketing, salah satu ya yang kita support. Oke. Kemudian Bapak mulai masuk ke blockchain berarti setelah ngambil S2 itu Pak? Enggak. Jadi kalau kita bicara mengenai S1 daripada yang saya pelajari. Oh jadi S1 sih. Jadi setelah saya kerja di Indonesia saya pulang, saya bikin perusahaan bersama dengan Pak William. Itu belum di bidang blockchain Pak? Belum, tapi itu lebih di bidang IT ya, IT secara general. Jadi kita membentuk sebuah perusahaan software house. Software house pada umumnya, jadi kita menerima pesanan ERP, kita menerima pesanan bikin website, CMS, lain sebagainya. Ya benar-benar pekerjaan yang supporting banyak perusahaan. Disitulah mungkin talenta kita makin berkembang karena kita menemukan berbagai customer. Setiap customer yang satu dengan customer yang satu itu kan berbeda-beda ya. Jadi saya belajar sebagai konsultan, Pak William belajar sebagai pengembang daripada software house, lain sebagainya. Nah, kemudian tadi
Mulai masuk ke blockchain-nya bagaimana tuh Pak? Masuk ke blockchain-nya pada saat itu kalau kita bicara tahun 2013 ya, tahun 2012 waktu itu saya ingat Pak William itu mulai berkutat dengan blog bitcoin.co.id. Jadi Pak William mulai sibuk mempelajari dan mulai mengembangkan tentang Bitcoin di Indonesia dengan memberikan informasi melalui blog pribadinya. Blognya itu bernama bitcoin.co.id. Jadi awalnya platform edukasi aja gitu platform ya Pak? Edukasi. Kemudian saya melihat platform itu, saya tertarik, saya belajar dari beliau kan. William cerita ke saya, ini loh Bitcoin seperti ini lain sebagainya. Pada awalnya saya sangat skeptis sih. Saya sangat skeptis. Tapi lama-kelamaan saya makin tertarik ya, karena kita interaksinya hampir setiap hari. Jadi kalau tanya sama saya tuh lebih sering kontak William daripada kontak istri saya. Ya, makanya lama-lama saya terpengaruh. Anyway waktu itu saya belum nikah. Oke, berarti pacar keduanya Pak William. Pacar pertama dong. Karena saya lebih sering kontak William daripada pacar saya. Nah, kemudian saya terpengaruh. Saya ingat tahun 2013 di pertengahan William tiba-tiba mengatakan mau ke Cina. Mau mempelajari Bitcoin secara lebih mendalam. Karena saat itu pasar Bitcoin itu besarnya cuma di Cina dan Amerika. Gak ada pasar lain, cuma dua itu. Nah, pasar Amerika dipimpin oleh Mt. Gox, pasar Cina dipimpin oleh BTC Cina. Ironisnya dua-duanya sudah tutup sekarang. Dua-duanya sudah tutup. Ya, kemudian kita waktu William bilang mau ke Cina, saya baru tahu tuh 3 hari sebelum William mau ke Cina. Waktu itu ke Cina masih gampang misalnya. Begitu William cerita ke saya dia mau ke Cina, saya langsung bilang, detik itu juga saya putusin, Will aku ikut dong. Nah, setelah aku ikut perjalanan itulah, selama 3 hari 3 malam saya di brainwash. Seperti kita semua ya terbrainwash. Saya di brainwash, kemudian saya begitu mendengarkan tentang visi misinya, saya mendengarkan Bitcoin itu seperti apa, lain sebagainya. Kemudian saya kemudian yang nawari ke William, Will, kayaknya ini konsepnya bagus deh, keren banget. Seriusin aja nih. Seriusin aja. Gimana kalau kita partneran lagi, izinkan aku ngembangin perusahaan ini supaya menjadi nomor 1 di Indonesia. Jadi waktu itu William kan baru mulai bikin platform edukasi, dia baru mulai jual beli Bitcoin dalam skala pakai WhatsApp dan sebagainya. Saya bilang sama dia, ngapain bikin kayak gitu? Sekalian aja kita bikin sebesar BTC Cina saat itu. Nah, si William pikir-pikir, iya ya kenapa enggak? Nah, kemudian kita bagi tugas lah. Saya yang bagian PR, bagian marketing, lain sebagainya. William bagian mengembangkan teknologinya. Oh begitu. Betul. Ternyatanya. Jadi barulah itu asal muasal Indodax. Dulu namanya Bitcoin Indonesia. Bitcoin Indonesia, benar. Siapa aja nih yang udah pernah nyobain dari Bitcoin? Udah buka akun dari Bitcoin Indonesia? Oke. Nah Pak, sebagai pionir ya, Indodax bisa dibilang salah satu pionir untuk pengembangan pasar kripto di Indonesia. Suka dukanya tuh apa Pak? Lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya? Indodax itu kan sudah hampir 10 tahun ya. Sudah hampir 10 tahun mengembangkan kripto ekosistem di Indonesia. Itu perjalanannya gak gampang sih. Khususnya 3 tahun pertama ya. 3 tahun pertama mengembangkan Bitcoin di Indonesia itu tantangannya luar biasa. Kenapa? Karena yang pertama saat itu Bitcoin dianggap sebagai barang ilegal. Yang kedua itu ada perkenalan pertama kali kita beririsan dengan semua yang dianggap abu-abu. Ya, bahkan salah satunya kan terorisme. Ya, saya ingat banget di tahun 2015 baru 1 tahun setelah bisnis kita berjalan, tiba-tiba ada teroris yang pakai Bitcoin. Jadi ada stigmanya ya, udah dari awal tuh udah ada stigma. Itu kacau banget. Kenapa? Karena secara mental kita disiapkan sebagai entrepreneur kan. Saya punya pengalaman entrepreneur, saya punya pengalaman menghadapi berbagai industri, berbagai konsumen B2C. Tapi saya nggak punya pengalaman dalam menghadapi B2G. Saya nggak punya pengalaman dalam menghadapi kepolisian. B2G itu G-nya apa Pak? Government, alright. Karena waktu itu salah satu yang kita dipanggil, begitu 2014 jalan, itu juga Bank Indonesia. Jadi begitu perusahaan ini berdiri, tiba-tiba kita disorot oleh semua lembaga penting di Indonesia dan dianggap ini adalah anak nakal yang mau mengacaukan ekonomi Indonesia gitu kan. Ya. Makanya dari situ kemudian kita ngerasa bahwa kita tahu bahwa ini bukan sesuatu yang sepele, bukan sesuatu yang sederhana. Pilihan kita waktu itu cuma 2, lanjut atau menyerah. Karena pressure-nya sangat besar. Ya, khususnya yang tahun 2015 yang saya cerita itu, di mana ada terorisme yang pakai Bitcoin, di mana transaksinya lewat Indodax pula.
Itu sangat stressful. Makanya itulah yang kemudian sekarang muncul filmnya 13 Bom di Oh Jakarta. iya, selamat ya Pak, BTW baru rilis ya Iya. beberapa waktu lalu. Oke. Nah Jadi- ini ngomongin 13 bom di Jakarta, terus Bapak ngomongin soal teroris, itu ada hubungannya Kak Ya, film jadi ini tentang film itu tuh tentang kisah nyatanya saya dan William waktu awal-awal memulai bisnis Indodax. Jadi waktu kita hype-hypenya mendapatkan investment, waktu hype-hypenya kita memulai bisnis ini, tiba-tiba teroris pakai Bitcoin. Tiba-tiba langsung kantor Indodax yang di dulu kita masih bentuknya ruko gitu ya. Ruko kita tiba-tiba didatangi polisi, kita digerebek. Itu ada scene-nya tuh Pak di film itu. Di filmnya juga ada scene-nya itu. Jadi film itu memang apa yang kita alami, sedihnya, perjuangannya kita memulai ekosistem Bitcoin dibuat di film itu. Oke, jadi ternyata memang kalau mungkin industri-industri lain tantangannya B2B atau mengedukasi ke masyarakat, tapi ternyata Indodax itu tantangannya juga harus mengedukasi atau mengajak juga merangkul government gitu ya Pak, dan Betul. juga tantangannya melawan tadi ada teroris hubungannya bahkan. Betul. Oke, dan Itu itu kalau- diceritakan. Betul, di kalau film. kita nggak hati-hati waktu itu mungkin saya sudah di penjara loh. Karena dianggap sebagai salah satu yang menyediakan sarana terorisme. Dan itu ancamannya sangat serius. Oke. Ya makanya kalau kita bicara tantangannya memulai usaha ini di awal-awal 3 tahun pertama itu benar-benar luar biasa perjuangannya. Oke. Baru kemudian setelah tahun keempat saya ingat banget pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan kementerian yang mengakui Bitcoin sebagai komoditas. Itu kemenangan pertama kita. Itu juga berarti Bapak dan Pak William mengawal sampai keluarnya undang-undang itu. Permen, belum Permen, oke, undang-undang. Undang-undang itu baru keluar tahun lalu Oke. dengan undang-undang P2SK. Ya, jadi tahapnya memang bertahap. Oke. Waktu itu saya sempat dibuang-buang kok. Saya ingat banget dibuang-buang. Apa Jadi tuh Pak maksudnya dibuang-buang? datang ke kementerian ini dilempar, kamu bukan siapa-siapa gitu. Ini bukan sesuatu yang kita atur gitu kan. Bahkan cenderungnya menghindari. Ya, karena saya dianggap jualan MLM. Oke Pak, kalau kayak gitu tadi menarik banget ternyata Bapak memutuskan untuk membuat film gitu ya dari berdasarkan ceritanya Indodax. Saya koreksi dikit nih. Oh, Bukan kita yang membuat film. bukan Bapak yang membuat film. Yang buat film tuh Mas Angga Sasongko. Mas Angga Sasongko. Nah, jadi waktu saya ketemu Mas Angga di penghargaan 40 Under 40 ya, saya ingat banget nih, karena itu penghargaan yang mungkin saya terima terakhir kalinya. Karena saya sudah 40 setelah ini. Nggak bisa lagi ya Pak. Jadi saya harus dapat penghargaannya 50 Under 50. 50 under 50, nggak apa-apa Pak. Masih banyak cabangnya. Nah, waktu saya ketemu Mas Angga, sama-sama terakhir umur 40 itu. Mas Angga bilang sama saya, dia itu katanya pernah mendengar kalau Indodax ada kasus terorisme di awal-awal mendirikan. Rupanya dia sudah research dan dia tertarik untuk membuat filmnya. Dari situlah kemudian dia menginterview kita, dia pengen tahu ceritanya gimana, dia interviewnya sendiri-sendiri loh. Jadi saya sendiri, si William sendiri, buat tahu dua sudut pandangnya. Nah dari situ kemudian dibuatlah film 13 Bom di Jakarta itu. Oh gitu, wah keren banget. Jadi makin penasaran gak sih buat yang belum nonton, masih ada di bioskop ya Pak sekarang? Saat ini masih di bioskop dan saya dengar salah satu yang jumlah penontonnya paling banyak dalam bulan Keren ini. banget. Oke, jadi mungkin yang belum tahu nih blockchain enthusiast, crypto holders, kalau mau tahu ceritanya awal kripto bisa berkembang di Indonesia tuh cukup drama ya Pak, bisa dibilang. Cukup drama, Dan sangat bisa drama. ditonton di 13 Bom Ya, Jakarta. tapi yang pasti ya, memang cerita itu sedikit difiksikan ya. Ini disclaimer dulu nih, cerita agak fiksi dikit. Oke. Fiksinya bukan tentang ceritanya, tapi fiksinya tentang letak bomnya aja. Oh, letak bomnya. Jadi kalau di filmnya itu kan letak bomnya ada di tengah kota Jakarta. Nah kalau di kisah nyatanya itu bomnya ada di mall mewah di Jakarta. Oh, oke. Bedanya cuma itu aja. Ini informasinya boleh disebarkan Pak? Boleh karena ini sudah vonis, sudah putus. Oke, kasusnya. aman Dan ya Pak. kalau jumlah bomnya saat itu saya masih ingat kok, jumlahnya ada 4. Oke. Oh, Enggak kebenaran 13, ya? enggak 13. Tapi ada persamaannya loh. Apa tuh Pak? 4 dari 13 sama-sama angka sial. Emang biasanya kan kalau teroris tuh ada gitu-gitunya Pak, ada angka-angka khususnya. Kayak gitu. Iya. Oke. Jadi kalau Mas Angga sendiri itu akhirnya mendevelop dari ceritanya Bapak dan Iya, Pak betul. William. Tapi
Bapak sendiri memang punya ketertarikan untuk mengembangkan blockchain itu, saya lihat kemarin bikin acara ISFF gitu, emang pengen ya bisa blockchain itu nggak cuma di finance aja gitu ya Pak? Mungkin Ya. bisa diceritakan. Saat ini kan saya juga sebenarnya lagi belajar S3 di bidang computer science, tapi disertasi saya itu tentang blockchain. Oke. Dan topik blockchain yang saya kembangkan, disertasi yang saya lagi buat ini bukan tentang blockchain sebagai finansial, tapi blockchain lebih sebagai e-voting. E-voting. Oke. Ya. Karena saya melihat blockchain sebagai sebuah teknologi yang bisa dikembangkan ke berbagai hal. Ya, itu multidimensi sebenarnya. Kalau kita bicara blockchain untuk sebagai mata uang itu kan sudah konsep yang sudah mature ya. Kita sudah lihat Bitcoin Sudah sebagai cukup salah satu tahu. aset yang paling besar saat ini. Jadi kalau kita bicara konsep blockchain sebagai pendukung supply chain, kita bicara blockchain sebagai untuk men-track inventory, lain sebagainya, atau bahkan untuk data kesehatan, itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa digunakan. Benar. Ya, jadi makanya saya memilih untuk mengambil S3 awalnya karena itu sih. Apa tuh Pak? Ya, karena saya ingin mengembangkan ekosistem blockchain di Indonesia. Oke, jadi menyeluruh gitu ya Pak. Menyeluruh. Blockchain bisa untuk apa, inovasinya sebagai apa, membantu Indonesia di bidang apa itu. Jadi Betul. Bapak mau mengembangkan di bidang-bidang lain selain finance juga. Ya, itu kalau misi mulianya. Oke. Kalau misi pribadinya sih saya cuma pengen ada gelar TR aja. Ya, and again mungkin siapa tahu ada yang mau jokin. Oke. Itu menarik banget nih Bapak ngambil disertasi tentang e-voting. Nah ini mungkin bisa ceritakan kenapa specifically e-voting Pak? Apakah karena mau pemilu juga nih jadi ada topik-topik menarik gitu? Karena saya merasa salah satu tantangan pengembangan blockchain terbesar adalah blockchain itu biaya penyimpanannya mahal. Biaya penyimpanannya mahal. Oke. Biaya penyimpanan transaksi di blockchain itu mahal. Oke. Kenapa? Karena kalau kita sudah bicara transaksi server distributed ya, itu pasti akan mahal karena servernya banyak. Bener kan? Dibandingkan yang centralized. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang kira-kira worth it untuk disimpan secara yang mahal itu? Oke. Kalau kita bicara mengenai supply chain, ya memang supply chain itu membantu untuk tracking ya lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai finansial ya memang worth it secara itu membantu untuk prosesnya lebih auditable, lebih transparan lain sebagainya. Benar. Nah, tapi kalau kita bicara industri apalagi yang membutuhkan tempat penyimpanan mahal yang kira-kira sebanding dengan manfaatnya, ya e-voting. E-voting. Oke. E-voting. Contohnya lah, pemilu itu salah satu proses yang paling mahal. Benar. Ya, kita bisa lihat lah bagaimana pengiriman kertas suara, terus kertas suara ada yang disimpan di tempat yang nggak benar dan sebagainya. Itu kan karena kesulitan dalam logistik. Benar. Belum sumber daya manusianya Betul. juga ya Pak. Itu sebenarnya sesuatu yang bisa diselesaikan dengan blockchain. Tapi bukan untuk pemilu kali ini. Saya sudah sering bilang dari tahun lalu waktu saya mulai membuat disertasi ini bukan untuk tahun ini. Tapi ini untuk beberapa tahun ke depan. Bahkan bukan untuk beberapa tahun ke depan, mungkin untuk 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Oh itu cukup dekat ya Pak, Bapak visionnya tuh cukup dekat ya. Bro, karena saya sudah 40 tahun. Supaya keburu nih 50 under 50 guys. Ada target. Kalau sudah 40 tahun kita bicara apapun di bawah 40 tahun itu cukup dekat. Karena kita sudah ngalami. Oke, itu menarik banget. Jadi e-voting ya Pak. Jadi mungkin di e-voting yang Bapak deskripsikan disertasi ini bentuk tokennya atau kriptonya, blockchainnya tuh gimana tuh Pak? Ya kalau kita bicara mengenai e-voting kita nggak bicara lagi mengenai token ya. Karena itu pendekatannya adalah user friendly mungkin kepada voters. Oke. Votersnya akan pakai blockchain untuk settlementnya tanpa dia menyadari itu belakangnya blockchain. Itu kan blockchain yang ideal. Blockchain yang ideal adalah blockchain yang dimana user make tanpa tahu itu blockchain. Jadi smooth gitu ya transitionnya. Kalau sampai usernya masih bingung caranya gimana, harus install Metamask lagi, harus install ini, harus belajar cara makainya, itu berarti gagal, fail. Teknologi yang tidak user friendly itu teknologi yang fail. Oke. Itu kayaknya juga masih sebuah tantangan ya Pak di dunia blockchain untuk bisa men-smoothkan transisi orang-orang yang belum terbiasa dengan Web3 gitu. Saya percaya tapi pasti bisa. Pasti bisa ya. Karena kalau kita sudah bicara blockchain 1.0 ya atau tahun 2009 silam sampai tahun 2012 itu kan Bitcoin masih blockchain 1.0. Itu pun pertama kali orang pakai konsep mata uang Bitcoin itu susah banget. Ya, harus install Bitcoin Core dan sebagainya. Mau jalanin software Bitcoin itu setengah mati. Tapi sekarang kita bisa lihat ya, kalau kita mau punya wallet Bitcoin gampang banget. Betul. Ngapain? Tinggal install di Play Store. Sesimpel itu kan. Lama-lama teknologi akan evolve. Ya.
Oke, jadi emang pasti teknologi akan menyesuaikan dan kita juga sumber daya manusia juga beradaptasi dengan cepat ya Pak? Enggak, manusia nggak akan beradaptasi. Oh nggak bisa. Saya merasa bahwa manusia itu semakin malas dari waktu ke Oh waktu. gitu. Ya, Iya. manusia akan makin pintar dalam beberapa hal, tapi dalam hal kenyamanan selalu akan berusaha mencari yang paling nyaman. Dan itulah tantangan sebagai entrepreneur ya Pak untuk Betul. bisa solve supaya manusia semakin nyaman gitu. Betul. Oke. Makanya kalau tanya pintar-pintaran sih kayak kita sudah pasti akan kalah dengan AI ya. Tapi itu ada topik kali ya. Benar. Oke Pak. Nah selain kita lagi ngomongin soal use case blockchain, tadi Bapak udah ngomongin soal finance, soal e-voting. Nah kalau nggak salah nih Bapak juga luncurkan NFT. Oke. NFT ya. series ya yang namanya OD Club. Ya. OD Club. Nah mungkin Bapak mau cerita tentang OD Club Pak? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai NFT-nya OD Club itu ya, itu sebenarnya bagian dari eksperimen saya mengenai real world asset. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara kripto kan sekarang kripto itu semata-mata bukan cuma tentang tanpa underlying. Oke. Ya, jadi NFT yang kita launching itu adalah bagian dari eksperimen bagaimana kalau kita memberikan aset nyata yang bisa generate penghasilan, kita NFT-kan. Oke. Nah, makanya kemudian kita melaunching NFT itu 2.0. 2.0 di mana itu diikat oleh real world asset. Semua orang yang beli NFT itu mendapatkan bagi hasil dari bisnis yang dibangun di atasnya. Jadi memang saya mengorbankan sedikit bisnis saya untuk dipoin ke sana. Oke. Ya, dimana kalau saya tahu bisnis itu kalau dapat uang segini bisa muter segini gitu. Karena itu bagian eksperimen sih. Bagian dari eksperimen ya Pak. Oke. Itu menarik banget menurut saya karena orang-orang kalau dengar kata NFT itu kayak belum masuk bahwa NFT itu bisa use case-nya bisa melebihi dari sekedar koleksi aja gitu. Saya malah tipe yang memandang bahwa NFT buat koleksi itu sampah. Oke. Saya dari itu selalu bilang bahwa saya nggak tertarik dengan NFT yang koleksi gambar tanpa tujuan. Ya, dari sejak zamannya semua orang tergila-gila NFT harga berapa puluh juta, berapa ratus juta, saya nggak beli satu pun. Ya. Saya baru launching NFT ini karena saya hubungkan dengan real world asset. Gambarnya itu gak ada fungsinya menurut saya. Mau gambarnya Oscar pakai kacamata kayak, Oscar pakai topi, Oscar pakai apa, atau pakai anduk gitu ya, kayak, Pak? itu gak ada fungsinya. Pakai sarung gitu ya Pak. Itu gak ada fungsinya itu. Yang ada fungsinya adalah karena NFT itu terhubung dengan real world asset. Oke. Yang fungsinya adalah itu bisa mengenerate 1% per bulan untuk orang yang beli. Karena itu terhubung dengan bisnis trading kita yang lain. Oke. Jadi NFT-nya ini yang di Bapak di koleksi Bapak, NFT itu lebih ke teknologinya gitu ya, bukan representasi gambarnya. Betul, tapi gambarnya teknologi cuma digunakan untuk pemer cantik aja. pamer cantik. Ya, saya sendiri juga nggak suka sih lihat gambar saya di mana-mana. Oke, jadi mungkin teman-teman yang selama ini taunya NFT cuma bisa buat gambar koleksi aja, bisa coba nih NFT versi terbaru, NFT 2.0 yang benar-benar mengandalkan teknologi NFT-nya. Itu bisa untuk inovasi macam-macam, salah satunya NFT Pak Oscar untuk bisa membagikan bagi hasil dari bisnisnya Pak Oscar yang lain, seperti itu. Nah, Pak Oscar, saya mau balik lagi ngomongin soal Indodax nih Pak. Ya. Dulu kan tadi kata Bapak namanya Bitcoin Indonesia, Ya. terus berubah menjadi Indodax. Itu boleh ceritain nggak kenapa Pak? Ya itu kurang lebih setelah kita jalan 2-3 tahun ya, kita berganti nama dari Bitcoin Indonesia ke Indodax. Betul. Indodax itu sebenarnya singkatan. Oke. Singkatan visi kita yang kita sisipkan ke dalam nama itu. Oke. Yaitu Indonesia Digital Asset Exchange. Oke. Ya, karena kita memandang dari dulu pada saat semua orang belum percaya Bitcoin itu sebagai digital asset, kita sudah percaya bahwa pada suatu kali Bitcoin akan diakui satu dunia sebagai digital asset salah satu yang terbaik. Dan ternyata itu sudah terbukti kan. Sekarang BlackRock dan berbagai perusahaan fund itu mereka memandang Bitcoin sebagai digital asset, bukan sebagai tempat spekulasi aja. Nah, sekarang nggak berasa Indodax itu sudah 10 tahun. Ya, sudah 10 tahun. Di masa ke-10 ini kita akan lebih mengembangkan kata digital asetnya ini nih. Digital asetnya. Kata digital asset ini kita akan ada gebrakan yang luar biasa di Indodax. Ditunggu aja dalam kuartal 1, kuartal 2 ini kita akan melakukan sesuatu yang sangat inovatif. Oke. Untuk membuat semua para trader di Indodax makin seru tentang digital asset ini. Oke, jadi ternyata maksudnya di bayangan saya tuh Indodax atau exchange itu ya jual beli aja gitu. Tapi ternyata masih akan ada kejutan baru nih ya Pak tentang Ya, dari karena Indodax. kita percaya kalau perusahaan itu terus berinovasi. Oke. Kalau perusahaan nggak berinovasi, nanti perusahaan itu jadi dinosaurus. Oke. Punah. Makanya kita harus berinovasi. Nah. Punah ya. Oke. Oke kalau gitu Pak. Terus
nggak bisa spill apa-apa gitu sedikit apa gitu. Nanti saya dimarahin. Oh, marahin pacar keberapa nih Pak? Yang pertama dong kan William. Oh iya. Dia bukan pacar lagi loh. Dia sudah bukan jadi pacar. istri. Iya. Oke. Makasih Pak William, seru banget. Pak Oscar. Enggak Pak, kalau kata orang-orang kalau pacar, kalau jodoh itu mirip lama-lama Oh, gitu. gitu. Siap. Bisa nggak? Bisa dong. Oke. Makanya biarpun Pak William lari terus, badannya kan kurus ya. Saya nggak perlu lari-lari, sudah kurus sendiri. Karena mirip. Ikut lah ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Oscar, seru banget percakapannya hari ini. Mungkin kapan-kapan bisa ngobrol lagi, mampir di Blog Dev Talk ya Pak? Boleh. Anytime. Anytime, oke. Thank you Builders, mungkin sebelum aku menutup, kali ini Pak Oscar mungkin mau ada closing statement? Untuk teman-teman yang menyukai Bitcoin, yang menyukai blockchain, saya selalu merasa bahwa ini adalah era yang masih sangat baru. Ini adalah masa yang masih sangat baru. Banyak orang merasa bahwa Bitcoin itu sudah lama banget dari tahun 2009 kan. Blockchain mulai populer sudah lama banget dari tahun 2015. Tapi menurut saya teknologi itu selama belum 30 tahun itu biasanya belum benar-benar mature. Ini kita baru memasuki era perkembangan awal daripada blockchain. Jadi ini ada opportunity, kesempatan para developer, kesempatan para programmer untuk mempelajari bidang ini ya, termasuk bidang finansial lain sebagainya tentang blockchain ini masih sangat berkembang. Ya, makanya kalau kesempatan ini lewat sayang banget ya, karena ini adalah eranya pertama kali blockchain itu mulai makin dikenal dan makin berkembang di masyarakat. Ya, saya percaya semua akan blockchain pada waktunya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin ngerasa blockchain udah susah banget ngikutinnya, sebenarnya ini masih awal banget dan waktu yang tepat untuk mulai ya Pak. Ya betul. Oke. Untuk teman-teman yang pengen belajar lebih banyak lagi tentang blockchain, tentang Bitcoin, bisa follow. Kita punya satu media edukasi bernama Indodax Academy. Silahkan aja diikuti di YouTube, di sosial media. Kalau memang nggak pengen ada serius-serius amat juga bisa follow Instagram saya pribadi, Oscar Darmawan ya. Kalau saya lebih banyak bercandanya sih daripada seriusnya. Oke. Contohnya dia Devria Sempurna. Aduh. Oke, itu spill aja, itu lihat reelsnya Pak Oscar ya. Oke, nanti mungkin handle username sosmednya Pak Oscar akan ada di sini juga, di attach. Terima kasih banyak Pak Oscar untuk waktunya. Mungkin habis ini akan lanjut lagi ya Pak, ada agenda lain. Untuk teman-teman Wilders yang selalu setia menonton, jangan lupa bisa follow juga sosmednya BlockDev ID. Nanti akan ada handle-nya di sini. Kemudian untuk yang mau belajar tentang fundamental blockchain juga bisa visit websitenya di BlockDev ID dan juga follow sosmed kita semua. Oke, mari kita belajar bersama dan ikut terus dalam perkembangan blockchain dan Web3 di Indonesia. Atas saya Zahra, pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Pak. Thank you. Thank you.